Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan secara lisan dari tugas 2 di luar kelas. Pertanyaan pertama, bagaimana cara motivator menyapa dan menyambut murid? Motivator dengan penuh semangat dan sangat ramah menyambut murid-murid. Yang kedua, bagaimana cara motivator memulai kegiatan Bimba Distance Learning? Jadi motivator sering tersenyum, semangat, lalu memberikan beberapa pertanyaan kepada murid. Lalu motivator juga memperhatikan apa yang murid sampaikan atau respon-respon dari pertanyaan motivator ke murid, itu respon-responnya diperhatikan. Motivator juga bertanya jawab dengan murid, jadi tidak hanya memberi salam saja, tapi juga berdialog. Selanjutnya, bagaimana cara motivator mengajak anak berdialog? Jadi pertama ditanyai dulu kabarnya, lalu kegiatan sebelum belajar hari ini apa, sudah makan belum, sudah minum susu belum, atau tentang kondisi di sekitarnya. Selanjutnya, bagaimana cara motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Jadi motivator akan memberi sedikit pertanyaan. Nanti pertanyaan tersebut bisa mengenai tugas yang sedang dibuat ataupun pertanyaan-pertanyaan saat berdialog. Nanti setelah itu motivator akan memberi reward dengan acungan jempol atau memberitahu hebat kakak, keren kakak, pinter kakak, seperti itu. Kalau motivasi lebih kepada mungkin ketika mengganti modul dari modul baca ke modul matematika, nanti ketika si anak mencari modul bisa diberi motivasi, semangat kakak, yuk kita belajar matematika. Atau waktu belajar berhitung, ketika melipat tangan atau sedang menghitung sesuatu, nanti diberi motivasi, semangat kakak, ayo dilipat dulu, dilipat 3, diberikan arahan seperti itu. Lalu seberapa banyak dan pada saat kapan motivator memberi reward atau motivasi kepada anak? Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, sesering mungkin, karena agar tidak pembicaraannya tidak searah saja, tapi motivator juga mendengarkan respon balik dari anak, lalu memberikan reward ketika si anak menjawab dengan benar atau telah menjawab. Kalau motivasi sesering mungkin agar si anak merasa termotivasi. Selanjutnya, bagaimana ekspresi, sikap, dan penampilan motivator selama kegiatan Bimba? Ekspresi yang ditampilkan motivator, ekspresi bahagia, senang, bersemangat. Lalu untuk sikap yang diberikan motivator, riang, lalu responsif. Ketika anak membaca juga diulangi lagi kalimat atau bacaan yang telah dibaca, misalnya Dede Mimi susu. Ketika si anak bilang Dede Mimi susu, oh hebat kak, Dede Mimi susu, pintar gitu. Terus waktu penampilan juga penampilannya rapi. Selanjutnya, apa yang dilakukan oleh motivator agar murid tidak bosan? Agar murid tidak bosan, motivator terus-terus memberikan motivasi kepada si anak. Semangat kak, ayo kakak bisa, ayo fokus kak, ayo kakak tinggal sedikit lagi. Jadi diberikan motivasi seperti itu agar anak merasa tidak bosan. Apakah motivator mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan bermain baca-bacaan berbarengan? Ya, motivator membimbing dan mengarahkan. Jadi ketika si anak sudah sampai kata ini, kita
sebagai motivator selalu mendengar apa yang telah disampaikan, karena ini distance learning, jadi seperti harus mengulang-ulang karena si anak harus mengerjakannya dipandu oleh orang tua. Jadi bekerja sama dengan orang tua juga mengarahkan anak, terus motivator juga mengarahkannya harus dengan baik dan tepat. Demikian pengamatan saya terhadap motivator. Selanjutnya, pengamatan terhadap murid. Pertanyaan pertama, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator pada saat kegiatan pembuka? Ekspresi dan sikapnya sangat responsif dan mereka sangat senang. Mereka menanggapi dengan ramah dan juga aktif dalam menjawab pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada murid yang murung, tidak ceria, dan tidak bersemangat selama kegiatan Bimba? Tidak ada. 3. Bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bermain baca-bacaan dan bermain modul dengan motivator saat kegiatan inti? Ekspresinya senang, bahagia, apalagi ketika menulis mereka sangat senang. Lalu matematika juga mereka dengan cepat menghitung, mereka bersemangat untuk mengerjakannya. 4. Apakah semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Ya, murid senang dan mau. 5. Apakah ada murid yang merasa kesulitan atau tidak mampu ketika melakukan kegiatan yang diberi oleh motivator? Tidak ada. Mungkin bukan kesulitan, tetapi lebih kepada sinyal yang sering terputus atau tidak stabil, jadi membuat lambatnya percakapan yang diterima maupun yang disampaikan. Tetapi sejauh ini masih baik-baik saja. 6. Jelaskan karakter murid yang telah diamati. Karakter murid yang saya amati, ada yang pendiam tetapi menurut, juga merespon dengan baik. Ada juga yang masih kurang fokus karena mungkin ada kendala pada sinyal. Pengamatan terhadap suasana kelas. 1. Jelaskan bagaimana suasana kelas yang diciptakan oleh motivator dan dirasakan oleh motivator magang ketika observasi. Langsung sangat menyenangkan. Anak merespon apa yang telah disampaikan oleh motivator, dan motivator selalu memberikan arahan untuk anak sekaligus memberikan reward ataupun motivasi untuk anak agar anak lebih semangat lagi belajar. 2. Apakah ada pemaksaan atau kekerasan yang dialami murid? Jika ada, dilakukan oleh siapa dan bagaimana bentuk pemaksaan atau kekerasan yang terjadi? Tidak ada. Jadi ketika kegiatan belajar berlangsung tidak ada paksaan dari siapapun. Pengamatan terhadap kegiatan di dalam kelas. 1. Apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan pembuka? Motivator dan murid melakukan dialog, lalu bernyanyi dan berdoa sebelum kegiatan dimulai. 2. Apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan inti? Dilakukan motivator dan murid adalah memilih modul terlebih dahulu, modul mana yang mau dikerjakan, lalu mengerjakannya dengan arahan motivator. Jelaskan mengenai kegiatan utama atau kegiatan prioritas yang paling banyak dilakukan oleh murid pada saat kegiatan inti. Pada saat kegiatan inti, yang diprioritaskan adalah kemauan si anak atau si murid. 4. Apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan penutup? Yang dilakukan murid dan motivator bersama-sama menyanyikan lagu dan doa sebelum kelas selesai. 5. Berapa lama durasi kegiatan Bimba Distance Learning yang diterapkan oleh motivator? Yang dilakukan adalah 30 menit, kegiatan berlangsung 10 menit, kegiatan tambahan.